Perkenalkan, nama saya Silvina Tama Alia Pane dari jurusan D3 Kebidanan Medan. Saya kelas 1A dan saya merupakan kelompok 6 yang akan membawakan materi tentang sistem pencernaan. Perkenalkan, nama saya Siti Halijah. Saya dari kelas D3 1A, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Suci Ilmayana Putri dari jurusan D3 Kebidanan Medan 1A, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Tiara Raihana Fitri. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Lumbantoruan dari D3 Kebidanan Medan, kelas 1A. Hai, nama saya Tabita Rosilawati Purba. Perkenalkan, nama saya Yuni Silitonga. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan dengan dua cara. Yang pertama ialah secara mekanik dan kemudian secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus dengan bantuan gerakan-gerakan tertentu yang dikerjakan oleh otot pada organ-organ pencernaan. Contohnya, proses mekanik ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Kemudian, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat dalam organ pencernaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fungsi sistem pencernaan. Melansir Cleveland Clinic, sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, dan termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai fases. Organ-organ sistem pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berikut mengenai sistem-sistem organ pencernaan dan fungsinya. 1. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan tahap awal pencernaan makanan. Sistem pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim amilase pada air liur. Enzim ini akan mengubah amilum menjadi glukosa. Pencernaan mekanik. Sistem pencernaan makanan menggunakan gigi. Proses ini bertujuan untuk memotong-motong makanan menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah dicerna oleh sistem organ lainnya. 2. Esofagus. Organ esofagus ini membantu pencernaan makanan dengan cara melakukan gerakan peristaltik ke arah lambung. Dengan demikian, makanan dapat masuk ke dalam lambung untuk memasuki tahap pencernaan selanjutnya. Baiklah, sekarang proses pencernaan di lambung. Lambung adalah organ yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Jadi, di dalam lambung ini terdapat asam lambung yang disebut dengan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk. Proses ini berlangsung 2-6 jam. Lambung ini mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi yaitu dibantu oleh enzim-enzim dan protein, yaitu enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, enzim renin yang mengubah kasinogen menjadi kasein, yaitu protein yang terdapat pada susu, enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Lalu pencernaan secara mekanik yaitu bentuk makanan yang diproses tadi disebut dengan kim. Lalu kim tadi menuju usus halus, usus duodenum atau usus 12 jari melalui bagian pilorus.
Yang keempat adalah usus halus. Usus halus berfungsi memecahkan makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap oleh pembuluh darah usus. Enzim yang berperan pada usus yaitu sankrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase yaitu mencerna maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga laktase mencerna laktosa menjadi glukosa. Yang keempat erepsinogen yang diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Selain sebagai tempat pencernaan, usus halus atau ileum juga merupakan tempat penyerapan zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Usus ileum memiliki villi yang kemungkinannya untuk melakukan fungsi penyerapan tersebut. Zat gizi yang diserap oleh usus akan dialirkan oleh darah dan limfa ke seluruh tubuh. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama kolon ascendens. Sesuai dengan namanya, kolon ascendens berarti usus besar yang menanjak. Letaknya berada di dasar perut, kanan bawah, dan ujungnya berakhir di samping hati. Tugasnya ini yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang kedua, kolon transversum. Sesuai dengan namanya, kolon transversum berarti usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Bagian yang lokasinya membentang dari sisi kanan ke kiri perut ini masih terhubung dengan perut oleh kolon ascendens. Kolon transversum juga merupakan bagian usus besar yang langsung menempel dengan perut karena direkatkan oleh jaringan omentum. Bagian ini berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan zat gizi, udara, dan memadatkan feses. Yang ketiga yaitu kolon descendens. Sesuai dengan namanya, kolon descendens berarti usus besar yang menurun. Setelah makanan melewati kolon transversum, maka akan diteruskan oleh kolon descendens yang letaknya di sisi perut sebelah kiri. Kolon ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang keempat yaitu kolon sigmoid. Tersusun dari kolon descendens adalah kolon sigmoid yang berbentuk mirip huruf S. Dalam bagian usus besar yang berukuran pendek tersebut terjadi kontraksi yang kuat agar feses dari kolon descendens bisa dikeluarkan melalui anus. 6. Rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses yang dikeluarkan melalui anus. 7. Anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses keluar dari tubuh. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia adalah sistem organ manusia yang menerima makanan dan mengubahnya dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil, serta memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan sehingga makanan mudah dicerna di dalam tubuh.